Audio Jungle. Ya, salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga sehat selalu ya. Kita akan masuk pelajaran seni budaya bersama saya dengan Nekron Romaju SPDK. Oke, kita akan berbicara tentang konsep budaya. Nah, kalau kita melihat gambar ini adalah beberapa kekayaan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari berbagai seni budaya ya. Adapun kompetensi dasar kita dalam belajar seni budaya ini adalah memahami konsep budaya. Yang kedua adalah mempresentasikan konsep budaya. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian budaya, menyebutkan nilai, unsur, konsep, dan wujud budaya, menjabarkan ciri-ciri dan faktor budaya, mengidentifikasi fungsi dan manfaat budaya, menunjukkan contoh-contoh budaya. Itu tadi dalam ranah pengetahuan. Sementara ranah keterampilan adalah 4.1, mempresentasikan konsep budaya adalah mendemonstrasikan konsep budaya dan membuat presentasi tentang konsep budaya. Jadi tugas kamu nanti adalah membuat presentasi tentang konsep budaya ya. Itu penilaian keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran kita, tentu kalau kita melihat gambar ini harus naik ya. Sasaran kita adalah melalui langkah pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan budaya, pendekatan saintifik, peserta didik memahami konsep budaya, mengajukan pertanyaan dan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun simpulan untuk dapat mencapai kompetensi pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan kedua adalah melalui langkah pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik mempresentasikan konsep budaya, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun simpulan untuk dapat mencapai kompetensi keterampilan, mengamati, mencoba, menyaji, dan menalar, dan sikap jujur, santun, dan tanggung jawab. Mari kita saksikan video berikut ini, dan ini berbicara tentang budaya Betawi. Hakikatnya semua hari semua bulan tuh baik. Tapi banyak juga yang masih percaya ada bulan-bulan tertentu yang lebih pas buat hajatan, termasuk di kampung Aye. Aye, Bani Abdillah. Panggil aja Bani. Nah, pas bulan-bulan nih sibuk juga deh Aye. Palang artinya balok kayu yang dipasang melintang di pintu supaya orang kagak bisa sembarangan keluar masuk.
Utamanya orang yang kagak dikenal, apalagi maling. Nah, dari fungsi asli ini, jawara alias jagoan dari pihak pemilik rumah atau pihak perempuan memalang dulu jalan tamu yang datang. 10 orang berebutin bukan lari. Napes, jual ke lawan, bangun dijak. Tanya dong, bang kenapa bang? Ditanyain dulu dan tuh, maksud tujuannya apa? Semuanya pakai pantun. Kalau kalian batuan jadi ukuran, yang tidak jalin tali persaudaraan. Pantun berbales, belum berarti rombongan langsung boleh masuk. Keluarga perempuan masih harus tahu dulu kemampuan bela diri calon pengantin laki-laki. Tujuannya supaya ketahuan, bisa kagak enti dia ngejagain ame ngelindungin anak gadis si tuan rumah. Ngetesnya make adu silat. Kalau udah, baru dah, palang pintu dibuka. Itu sebagian simbol di balik tradisi palang pintu. Atraksi budaya ini jadi tanda awal pertemuan dua keluarga besar. Kenalan, bercande, sambil ngikat silaturahmi. Untuk selanjutnya jadi saudare. Selain palang pintu, yang ini juga wajib ada di acara hajatan orang Betawi. Tanjidor. Musik tradisional ini modelnya rombongan, banyak yang ikut main. Alat musiknya hampir semua jenis tiup. Tanjidor bisa dikata adaptasi dari kesenian Belanda. Kelihatan kan dari instrumen ame suaranya? Makanya banyak yang bilang juga alat-alat musik di Tanjidor ini empet-empetan Belanda. Hehehe. Dulu Tanjidor ini pentas untuk menghibur warga setelah panen raya. Tapi sekarang bukan cuman buat pesta panen, Tanjidor juga pentas di banyak acara lainnya. Masih ada lagi musik khas yang tampil untuk nyambut ame yang hibur tamu. Namanya Gambang Kromong. Udah bisa terasa lah pasti ya, dari suaranya, lantunannya. Gambang Kromong ini seni tradisional Betawi yang merupakan perpaduan musik khas Jawa ame Tionghoa. Lihat aja instrumennya, ada gamelan, ada alat musik gesek asli Cina, tehyen. Ada juga sejarahnya sampai musiknya ada. Awalnya dulu, orkes Gambang Kromong dibentuk sama pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkut Belanda ke Betawi. Berpadu ame kesenian khas lain di tanah Jawa, jadilah orkes jenis ini. Rame, supaya semua yang dengar ikut gembira. Jadi intinya, hajatan Betawi itu pasti meriah. Karena tuan rumah intinya pengen nampilin semua yang terbaik. Sebagai bentuk syukur, kebanggaan ame warisan leluhur. Juga untuk ngehibur dan ngejamu tetamunya. Nah, makanya juga yang ini pantang absen di hajatan nikahan Betawi. Roti buaye. Bukan cuma hiasan atau makanan. Roti buaye jadi bagian dari tradisi besanan. Karena ada makna di baliknya. Masyarakat Betawi percaya, buaya itu hewan yang setia. Soalnya nih juga ada penelitiannya loh. 80% buaya akan memilih pasangan yang sama setiap kali datang musim kawin.
Sifat ini kemudian diabadikan dalam wujud sepasang roti. Sebagai simbol harapan, rasanya juga udah macem-macem. Dari original, coklat sampai yang pelangi. Dulu, karena membuatnya juga masih tradisional sekali, roti buaya rasanya hambar, keras lagi. Kami masih terus menjaga supaya warisan luhur, budaya leluhur tetap subur. Kayak nih misalnya, ondel-ondel. Kesenian asli yang jadi ikon Betawi sekaligus ikon Jakarta. Aye sama teman-teman termasuk yang terus aktif melestarikan kesenian ini. Seperti bisa dilihat dari wujudnya, ondel-ondel ini adalah boneka gede. Tingginya bisa sampai 3 meter. Rangkanya biasanya dari bambu, kedoknya dari kayu. Ondel-ondel biasanya sepasang. Dua-duanya pakai pakaian khas Betawi lengkap. Awalnya orang Betawi bikin ondel-ondel sebagai penjaga, jadi penolak bala atau penangkal bahaya. Banyak yang bisa, tapi kagak semua ahli. Nah, nih, salah satu tempat yang udah turun-temurun bikin ondel-ondel. Kayak tadi Ayah udah bilang, kedok atau bagian kepala ondel-ondel dibuat dari kayu. Paling bagus pakai kayu randu. Selain karena dulu pohon randu banyak tumbuh di sini, juga karena jenis kayu ini kuat, sekaligus termasuk gampang dibentuk. Mukirnya kudu hati-hati banget supaya bentuknya bagus, juga mulus. Karena lentur, tahan. Hiasan kepala khas yang disebut kembang kelape. Jadi dah, cakep kan? Tinggal diarak, tinggal nyok dah kita nonton ondel-ondel. Nyok! Baik, itu tadi anak-anak kami sekalian adalah salah satu dari berbagai beratus budaya yang ada di negeri kita, di Indonesia ini ya. Kita lihat tadi di situ itu budaya Betawi sudah mencakup banyak budaya seni ya. Ada seni silatnya, teaternya ya. Ada seni pahatnya, membuat ondel-ondel, ada dan lain sebagainya, cukup menarik. Nah, seberapa banyak kita yang ada di sini, anak kami yang bersuku Betawi. Nah, itu tadi dia ya. Tetapi kita juga perlu memang mempelajari suku-suku lain. Paling tidak mengetahui banyak hal lah ya. Karena kita tahu bahwa kita juga di Jakarta ini, kita ada bersama-sama dengan suku Betawi karena Jakarta adalah daerah Betawi. Budaya dapat diamati dengan indera atau alat ya. Budaya dapat diamati dengan indera. Tadi kita sudah mengamati, melihat bagaimana budaya Betawi itu ya. Dengan indera artinya dengan mata kita. Nah, tetapi ada juga dengan alat, dengan alat. Nah, konsep budaya meliputi budi dan akal manusia, wujud gagasan, wujud perilaku aktivitas, wujud benda hasil budaya, gagasan itu ide ya, perilaku, benda hasil budaya atau karya. Menurut kamu, apakah budaya itu?
Nah, kalau kamu tadi menyaksikan dengan baik video tentang budaya Betawi, maka kamu akan dapat dan pasti dapat memberikan simpulan tentang budaya. Dan kemarin juga bahwa kalian sudah saya tugaskan ya untuk menjawab hal itu. Sebenarnya saya suruh kamu untuk menjawab itu di sebagai pertemuan awal kita di Google Classroom, bukan? Nah, oke, sekali lagi kalian dalam menjawab tugas harus masuk di Google Classroom ya. Tidak ada lagi yang tidak masuk di Google Classroom. Semuanya harus paham tentang itu. Nah, kita akan masuk kepada definisi budaya atau pengertian budaya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat kita lihat beberapa pengertian budaya. Yang pertama adalah pikiran akal budi, hasil. Nah, itu pengertian yang singkat. Yang kedua adalah adat istiadat. Dan kebiasaan tentunya ya. Tadi juga ada itu adat istiadat yang turun-temurun. Kemudian menyelidiki bahasa, dan yang ketiga adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, beradab maju. Nah, itu tentang kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat apa sih, dari mana sih asal kata budaya? Akar kata kebudayaan adalah budaya atau apa namanya, kata dasarnya lah ya, budaya ya. Nah, kemudian budaya itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata budaya yang merupakan bentuk jamak atau bentuk dari jamak ya, bukan tunggal, dari kata budi yang berarti akal atau budi. Itu menurut Sukamto tahun 2012. Kebudayaan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi. Oke? Jadi pengertian singkatnya kebudayaan itu diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal budi. Pengertian budaya menurut para ahli, di sini ada 5 ahli yang memberikan ungkapan atau pengertian mereka tentang budaya atau kebudayaan. Yang pertama ada menurut Cicero, kemudian ada menurut Edward S. Cayce, kemudian ada menurut nomor 3 menurut Kunchoro-Ningrat. Budaya adalah keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Dan menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Kemudian yang kelima, menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kesatuan kompleks yang terdiri atas ilmu pengetahuan, seni, adat istiadat, hukum, dan budi pekerti yang dimiliki manusia dalam suatu komunitas masyarakat. Nah, kita masuk ke unsur-unsur budaya. Unsur-unsur identik dengan bagian-bagian daripada kebudayaan, atau unsur-unsur inilah penopang maka budaya itu ada. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai ada 7 unsur budaya atau kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Nah, kita tahu bahwa bahasa itu ada dua besar ya, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan dan bahasa tulisan. Baik, kita lihat contoh-contoh bahasa ya. Ini bahasa terdiri dari banyak bahasa, bahkan lebih daripada 200 bahasa. Oke,
Kita lihat ini ada bahasa Sunda. Ini bicara tentang apa kabar ya. Ini sekalian untuk menambah ilmu kita. Bahasa Sunda. Kumaha kabarna? Bahasa Cirebon. Priben kabare? Nah, kita pilih-pilih saja ya. Ini ada beberapa ini. Bahasa Betawi, gimana kabarnya? Bahasa Dayak Banjar, napa kabar? Nah, ada bahasa Nias, hadiah duria. Bahasa Bima, bune haha, haba. Bahasa Batak, kabarmu. Nah, itu beberapa bahasa. Jadi bahasa adalah yang pertama unsur budaya, yang pertama adalah bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ada sistemnya. Sistem pengetahuan berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekitarnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakannya. Sistem pengetahuan meliputi flora dan fauna, ruang pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang, dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia serta tubuh manusia. Nah, itu semuanya ada di konsep dalam sebuah pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Contoh misalnya matematika, studi budaya, sejarah, biologi, dan lain-lain. Oke, itu sistem pengetahuan. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Yaitu organisasi sosial merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Nah, ini banyak kita temukan ya. Berarti itu adalah bagian pada budaya. Yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, jadi dalam hidup kita pasti ada peralatan dan teknologi pun. Teknologi zaman dulu beda dengan teknologi sekarang. Teknologi sekarang adalah teknologi yang luar biasa. Yang dimaksud dengan teknologi adalah jumlah dari semua teknik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat yang meliputi cara bertindak dan berbuat dalam mengelola dan mengumpulkan bahan-bahan mentah. Gitu kan? Katakanlah misalnya itu beras. Kalau secara tradisional itu kan awalnya mulai dari penanaman, pembenihan, ditabur, ditanam, kemudian panen berupa gabah, lalu nanti ada prosesnya, nah sampai ditumbuk menjadi beras. Itu dulu, itulah teknologi pada zaman itu. Tetapi zaman sekarang sudah berbeda tentunya, semua serba mesin. Sistem mata pencaharian hidup. Nah, ini berkaitan dengan mata pencaharian hidup. Nah, kalau tidak bekerja tentu tidak makan. Kita tahu banyak pekerjaan ya untuk mendapatkan uang. Ada pengusaha, ada polisi, ada petani, ada nelayan, ya, ada macam-macam ya. Perhatikan baik-baik. Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi meliputi berburu, ini zaman-zaman dulu ya, mengumpulkan makanan, itu zaman-zaman nomaden, bercocok tanam, membibitkan ikan, beternak, dan berdagang. Dan semua itu kan untuk mendapatkan sesuatu, supaya bisa digantikan dengan kebutuhan lain. Yang keenam adalah sistem religi. Religi itu adalah berkaitan dengan keagamaan, kepercayaan. Nah, sistem religi bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Jadi ada keyakinan, tetapi ada prakteknya, ya kan?
Nah, mengapa sholat? Karena yakin ada Tuhan, gitu ya. Kita lihat orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, dia punya praktik-praktiknya. Nah, itu juga adalah unsur-unsur kebudayaan yang sering dilakukan. Sistem religi meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Nah, kamu pernah melihat orang Hindu dalam upacara keagamaan orang meninggal? Nah, kamu bisa melihat di YouTube itu nanti ya. Nah, yang terakhir adalah kesenian. Nah, secara sederhana kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu muncul dari sebuah permainan imajinatif dan kreatif. Jadi diawali dari membayangkan sesuatu, lalu dibuat. Nah, misalnya meja ini tidak akan terjadi sebelum dirancang atau dibayangkan, kemudian dibuat. Nah, hal itu dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Jadi dari karyanya, dari hasil karya itu, orang bisa memuaskan batinnya. Seni itu sendiri terbagi, kalau di sekolah kita dapat dibagi 4 seni. Yang pertama adalah seni rupa, ini dia ya. Ini adalah lukisan. Nah, seni rupa juga terbagi 2, seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Ini adalah seni rupa, kalau lukisan adalah seni rupa 2 dimensi. Nah, ini adalah seni musik, musik tradisional. Nah, ini gamelan. Kemudian yang ketiga, seni tari. Nah, kalau kamu melihat ini gambar ini bukan lukisan ya. Ini kita umpamakan ini adalah seni tari. Kira-kira tari apa ini? Oh, dari Aceh, tari sama. Yang keempat adalah seni teater, seni acting, gitu ya, seni acting. Baik. Nah, kalau kamu melihat gambar ini, kira-kira ini masuk dalam kategori seni apa? Seni tarika, seni rupaka, seni suaraka. Nah, tentu ini adalah seni rupa. Seni rupa tadi terbagi berapa? Terbagi 2. Yang pertama seni rupa 2 dimensi, dan yang ketiga adalah seni rupa 3 dimensi. Nah, ini adalah seni rupa 3 dimensi. Kenapa seni rupa 3 dimensi? Karena bisa dilihat dari berbagai sisi. Pengertian nilai budaya, fungsi, ciri, dan contohnya. Mari kita lihat ini. Apa itu nilai budaya? Nilai budaya merupakan ide-ide tentang apa yang baik, benar, adil. Teori konflik, menurut para ahli senantiasa berfokus pada bagaimana nilai-nilai yang berbeda antara kelompok-kelompok dalam suatu budaya. Sedangkan fungsionalisme berfokus pada nilai-nilai bersama dalam suatu budaya. Jadi sangat berbeda ya antara teori konflik dengan fungsionalisme. Baik, nilai-nilai budaya akan terlihat pada simbol-simbol, slogan, motto, visi misi. Ada 3 hal yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kasat mata atau jelas ya, artinya bisa dilihat. Contoh simbolnya apa? Nah, kalau misalnya simbol katakan rumah adat, nah ini simbol itu. Ulos misalnya, itu simbol. Merupakan nilai yang terdiri atas konsep-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak bagi mereka.
Oleh sebab itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam mengambil alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Nah, apa fungsi budaya? Ada beberapa fungsi budaya, kita lihat di sini ada 5 fungsi budaya. Yang pertama adalah batas. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas. Artinya, budaya menciptakan perbedaan antara yang membuat unik suatu organisasi dan membedakan dengan organisasi lainnya. Nah, itu ya. Fungsinya dalam fungsi budaya dalam batas itu ya, membuat perbedaan. Gitu ya. Yang kedua adalah identitas. Budaya memberikan rasa identitas ke anggota organisasi itu. Ya kan, jelas ya, identitasnya bisa kita lihat dari cara berpakaian, bisa kita lihat itu. Kemudian komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Jadi komitmen salah satu harapan dan janji yang untuk dilakukan kepada kebutuhan orang banyak, bukan lagi untuk individu ya. Kemudian stabilitas. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Yang kelima adalah pembentuk sikap dan perilaku. Budaya bertindak sebagai mekanisme pembuat makna serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Ya, budaya disiplin gitu ya. Ciri nilai budaya. Sebagai ciri khas yang membedakan suatu kelompok masyarakat di suatu tempat dengan kelompok masyarakat lainnya, maka nilai budaya memiliki karakteristik dibandingkan dengan yang lain. Apa itu nilai budaya? Yang pertama adalah nilai budaya bukan merupakan bawaan lahir, melainkan sesuatu yang perlu dipelajari. Yang kedua adalah nilai budaya yang bisa diwariskan dari satu orang ke orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah nilai budaya memiliki simbol yang menjadi ciri khas suatu budaya. Yang ketiga, nilai yang bermakna dalam sifat budaya akan senantiasa dinamis, sehingga akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Kelima, nilai budaya bersifat efektif dan mempresentasikan perilaku manusia secara terbatas. Yang keenam, berbagai unsur kebudayaan saling berkaitan dengan nilai budaya. Yang ketujuh, adanya anggapan bahwa nilai budaya sendiri memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan nilai budaya yang lain. Mari kita lihat contoh nilai budaya di masyarakat kita. Berikut ini beberapa contoh nilai budaya yang masih berkembang di Indonesia. Di antaranya adalah, ini salah satu contoh ya, budaya kan mencakup banyak hal ya. Ini nilai budaya. Selalu mengatakan permisi. Nah, ini nilai budaya Indonesia, apalagi melewati misalnya ada sekelompok orang atau orang tua yang sedang duduk, kita katakan permisi. Seorang gadis dilarang makan di depan pintu. Nah, kemudian tradisi bayi baru lahir. Nah, bagi orang Jawa, orang Betawi mungkin lahir beda tradisinya ya. Kemudian bersalaman ya, bersalaman. Ini nilai budaya ini. Bagus saya ini, bagus diterapkan ya. Baik, itu tadi. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Budaya merupakan suatu ciri hidup yang bersumber dari akal budi manusia, dijadikan identitas dan hak milik serta diwariskan secara turun-temurun dari suatu masyarakat. Para ahli antropologi membagi unsur kebudayaan ke dalam 10 unsur, yakni teknologi, keluarga, sistem ekonomi, kekuasaan politik, sistem norma, alat, dan lembaga pendidikan, serta organisasi kesatuan, dan seterusnya. Tugas pengetahuan ada di Google Classroom, perhatikan nih. Ini kodenya ya, kamu masuk nanti ke kode itu ya, ini.
Sini ada kodenya. Tugas keterampilan sesuai dengan KD 4.1.4.2 mempresentasikan konsep budaya bagaimana caranya, atau meringkas materi tentang konsep budaya. Ya, materi yang kita buat kamu juga bisa nanti mencari di Google ya. Kemudian baca dan pahami apa yang kamu ringkas itu tadi. Lalu kamu berbicara di depan kamera atau HP direkam, rekam video sekitar 1-2 menit. Video yang kamu rekam kirim ke YouTube-mu. Kemudian setelah kamu kirim ke YouTube-mu, ini bukan membaca ya, kamu harus berbicara sendiri tanpa membaca, lalu videonya kirim ke YouTube. Setelah itu link video itu sendiri kamu kirim ke site. Link videonya itu, video yang kamu kirim itu kamu kirim linknya ke sana. Terima kasih, sampai